يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين بسم الله الرحمن الرحيم. Sin soal Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sin soal mad dalilu alal ilmi. Biasa. Mad dalilu alal ilmi ma utawi apa ad-dalilu iku dalile alal ilmi ngatasé sifat ilmu. Apa sih dalilnya sifat ilmu? Apa petunjuk dasar daripada Allah itu bersifatan ilmu? Jim jawab, ad-dalilu ala dzalika wujudu hadhil makhluqat. Dalil atas sifat ilmu adalah wujudnya seluruh ciptaan Allah. Li'annahu karena saknyatane Allah laulam yakun lamun ora nana saha Allah mutasifan iku bersifatan bil ilmi lakana mutasifan bil jahli. Karena andai kata Allah tidak bersifatan dengan sifat ilmu, kalau Allah tidak berilmu maka Allah bersifatan sifat jahlu, artinya bodoh, wa ma fi maknau, dan apa yang ada dalam maknanya bodoh. Walau kana muttasifan bil jahli, andai kata Allah itu bersifatan bodoh, wa ma fi maknau lam yujad syai'un min hadil makhluqat. Kalau Allah itu bodoh, meski tidak mungkin alam semesta ini tercipta. Pada langit itu begitu indahnya, backgroundnya banyak, bagus. Kalau dilihat itu sampai subhanallah, matahari, rembulan, bintang, mendung, awan jadi satu di sana tanpa ada penyangganya. Begitu indahnya, begitu uniknya. Maka begitu kita memandang, merenungi di tengah malam, bisa saja kita bisa menyebut subhanaka la ilma lana subhana ma khalaqta hadza batila. Sungguh luar biasa ciptaan, tidak ada yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalil secara akal. Mon Allah kok tidak bersifatan ilmu, mesti Allah sifatnya bodoh. Kalau Allah kok bodoh, nggak mungkin bisa bikin kita. Wong kita ini ada rohnya tanpa bisa dilihat oleh mata, ada organ-organ tubuh yang lainnya, luar biasa. Wa qala Allah Ta'ala, wa qala, dan berkata Allah, siapa Allah Ta'ala maha luhur Allah, innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya sesuatu jika dikehendaki oleh Dia Allah, maka Dia akan berkata kun fayakun, jadi. Ibarat kalau pesulap bim salah bim. Ibarat Pak siapa yang biasa di televisi itu, Pak Sumwono, Pak siapa yang juga jago silat. Itu Bismillahirrahmanirrahim, ini kayaknya udah kemarin. Wa qala Allah Ta'ala wa innallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Mohon maaf ini tadi bacanya ngelamun kok ngambil ke atas.
Biasa lagi keder. Soalnya ada sahabat baru. Ada ini loh kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah ta'ala wa anna Allah lan sa'nyatane Gusti Allah qad ahata eta bener-bener ngeliputi itu mencakup, mengelilingi bikulli syai'in dengan setiap sesuatu, ilman apane ilmune. Allah itu menguasai seluruh makhluk. Sesuatu itu maknanya umum. Jadi semuanya itu dilimputi Allah, diawasi Allah, dimengerti Allah. Sampai yang kita rahasiakan dalam hati kita, dalam pikiran kita, supaya istri kita tidak tahu, Allah tahu. Supaya tetangga tidak tahu, Allah tahu. Itulah ilmunya Allah, pandainya Allah. Ditutup-tutupi kayak apa tetap diketahui oleh Allah. Makanya Allah bilang, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang gambar-gambar wajah-wajah engkau semua, walakin yanzuru ila qulubikum, ila qulubikum, akan tetapi Allah itu melihat hati kalian semua. Apa yang ada dalam hati kalian itulah yang dilihat oleh Allah. Makanya kita orang hidup ini suruh jaga hati. Sampai ada pengarang religi, jagalah hati, gitu ya Pak ya. Jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera ilahi. Bila hati kian bersih, berpikir pun semakin jernih. Semangat juangkan gigih, prestasi mudah diraih. Apabila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak pun kian terpuruk, jadi makhluk yang terkutuk. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa taraji, atfata yaji rodal alami, ya uhailal judi wal karami. Hati dijaga Pak. Soalnya nanti itu kita akan dipertontonkan apa yang dikerjakan oleh kita, entah itu kerjaan yang nyata, kerjaan yang tidak tampak. Maka dari itu latihan menjaga hati, latihan. Lah caranya bagaimana kalau kita sudah banyak berbuat dosa? Diajari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru kulla yaumin mi'ata marrah. Kanjeng Nabi itu tiap hari selalu beristighfar 100 kali. Itu Kanjeng Nabi, manusia yang sudah jelas bersihnya, yang sudah jelas baiknya, yang sudah jelas mulianya. Mereka masih beristighfar kepada Allah. Apalagi kita baru keluar, seret naik motor, dikasih pemandangan oleh Allah bidadari yang seger-seger. Aduh, kadang kita tidak terasa. Sekali mandang, 2 kali, 3 kali syahwat muncul, dosa. Kita ketika ngumpul, baru ngumpul, begitu ngomong 1, 2, 3, merembet sampai mana-mana. Itu juga semua dosa.
Maka dari itu beristighfar tiap hari, usahakan latihan 100, cicil duhur 10, 10, 10, ya syukur-syukur bisa lebih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Kira-kira masuk Pak? Ini bukan ngajari tapi saling mengingatkan. Ini pengajiannya diganti dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya kata pimpinan sembari diisi-isi wejangan-wejangan Pak ya, insyaallah. Salasatun la yajiduna raihatal jannah. Salah satun utawi wong telu la yajiduna iku ora bakal nemu sapa salasa al raihatal jannati ing gandane swarga. Ada 3 kelompok manusia yang tidak menemukan bau surga, aroma surga. Jadi ini mengingatkan diri kita. Al-awwalu qati'ur rahimi. Kotek artinya orang yang memutus, rahim itu saudara. Orang yang memutus tali silaturahim. Jadi orang yang memutus tali silaturahim, kata Kanjeng Nabi, dia tidak akan menemukan aroma surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kalau kita mampir ke pasar, kita suka melihat namanya tukang sate, tukang jualan sate, dikipasi. Kan kita ini kan suka mencium aromanya ya Pak ya. Beli Pak Yusuf. Beli apa enggak? Enggak, cuman hanya lewat. Surga itu juga kadang seperti itu. Padahal kita ini sudah melakukan amalan-amalan, udah diusahakan semaksimal mungkin, tapi terkadang tidak bisa min ahlil jannah. Jadi artinya manusia itu ada yang dimasukkan oleh Allah masuk ke dalam surganya, ada yang masuk ke dalam nerakanya. Sudah diutarakan oleh Allah dalam Al-Quran. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok ada yang dalam surga, ada satu kelompok yang dalam neraka. Cuman gara-gara batas tanah nih, tanah kita dengan sebelah kita, satu ngakuin ini patok saya sebelah sini, yang satu mengakui di sini. Gara-gara salah paham ini putus silaturahim. Ini terjadi di mana-mana. Gara-gara pembagian warisan yang tidak imbang, tidak pas.
masalah. Gara-gara tidak sefaham putus kongsi. Ini kan banyak. Sampai tidak mau tegur sapa, kok sampai maut menjemput belum taubat. La yajiduna raihatal jannah, maka mereka tidak akan menemukan aroma surga. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Alhamdulillah, hada min fadlillah, ini ilmu dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sembari minum dulu ya Pak ya, suaranya rada serak karena dari sana itu dihajar oleh angin, kering tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang awal sudah diterangkan qati'ur rahim, artinya kita jaga Pak tali persaudaraan, tali perseduluran. Persaudaraan ini banyak, ada saudara kandung, ada saudara kampung, ada saudara senegara. Artinya kita ini kudu pandai-pandai berakhlak. Mesti perdebatan perbedaan itu pasti ada. Yang ahli sunnah, yang wahabi, mesti ada perbedaan, mesti ada konslet. Inilah sebuah kehidupan. Tapi jangan sampai ada sebuah perpecahan. Kata Allah, wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpeganglah kalian semua, bihablillahi, kelawan tali Allah. Tali itu aidinullah, agama Allah. Jangan sampai kalian itu wala tafarraqu, jangan engkau bercerai gara-gara persoalan sepele. Yang diandalkan dalam Islam itu apa? Kanjeng Nabi itu selalu mewanti-wanti. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalun nasi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Manusia yang paling sempurna imannya itu bukan karena tinggi ilmunya, bukan karena pinter, tapi karena budi pekertinya, akhlaknya. Makanya kita dengan siapa aja latihan, sama kakek-kakek, sama yang tua hormati, sama yang kecil-kecil sayangi. Itu ajaran Kanjeng Nabi. Akrim kabirona warham shogirona, muliakan yang lebih tua, sayangilah yang lebih kecil. Ketemu anak-anak, cong sini cong, ini bagi uang 2.000, tanda sayang, seneng. Tatkala kita ninggal itu paling enggak, oh itu Pak Haji waktu hidup luar biasa, ahli sedekah. Sekarang sudah nggak ada yang bagi-bagi lagi. Itu sampai jasanya hidup di dunia aja dikenang. Soalnya manusia meninggal itu yang dikenang namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, utawi kang kaping pindho yang kedua, akul walidain, yaiku wong sing wani-wani karo wong tua lorone. Yang kedua, orang yang tidak menemukan aroma surga, orang yang berani melawan kepada kedua orang tuanya, artinya anak durhaka. Satu ketika ada seorang ibu-ibu, orang standar lah, orang hidupnya hidup dalam keadaan susah.
karena sakit-sakitan kita sebagai anak kemudian dipilih sebagai oleh ibu untuk dipintain pertolongan, akhirnya diboyong itu ibu ke rumah kita. Lah kita juga dalam keadaan kondisi misalkan seperti ini Pak Covid, semua serba sulit, semua serba pas-pasan. Seorang ibu dalam keadaan sakit, ya namanya anaknya ini lagi pergi entah ke pasar, entah berdagang, entah ke sawah. Seorang ibu itu perutnya misalkan dalam keadaan sakit, dia sudah ngerepotin nempati di rumah anaknya. Ibunya saking malunya kepengin ke WC sendiri, nggak mau manggil mantu perempuan. Akhirnya masuk ke dalam WC, baru turun ibu itu terjatuh, kemudian keluar kotoran-kotoran. Seorang anak itu kemudian mendepak kakinya, emak ngerepotin saya aja, udah numpang, udah ngerepotin, udah itu. Orang tua kan nggak ngerti ya Pak ya, namanya sakit, perutnya mules, pengennya sih nggak mau keluar di situ. Ya karena itu namanya orang tua jalan udah susah keluar, didepak oleh anaknya, nangis itu ibu. Seorang ibu nangis meneteskan air mata. Toh waktu kamu saya timang-timang dari kecil sampai dewasa, sampai engkau bisa mandiri, itu kasarannya boleh emak, kamu sakit saya obatin, emak biar gak punya duit saya hutang-hutangin. Loh ini baru 1 minggu aja engkau sudah berani mendepak saya. Nah, saya juga gak mau seperti ini. Nah, ini takdirnya Allah. Nah, pemberian Allah. Saya juga nggak mau sakit, saya juga nggak mau ngerepotin, saya nggak mau mengeluarkan kotoran-kotoran di dalam rumah. Nangis semua. Ya udah, kalau sudah seperti itu, emak juga nyesel, nggak ridho. Mungkin nanti saya berharap kamu itu nanti lebih parah daripada emak. Tidak ada angin, tidak ada apa. Seorang anak itu kepleset, kemudian tidak bisa bergerak, kencing, berak di tempat. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kalau maknya masih bisa naik turun, anaknya tidak bisa apa. Naudzubillah, itu loh doa orang tua jika sudah disakiti. Jadi doa orang tua itu termasuk doa yang mustajab. Makanya kita jangan sekali-kali mendoakan anak kita dengan ucapan atau dengan doa yang tidak baik. Kalau sakit latihan dinasehatin, nah. Kalau bisa jangan berkata seperti itu, nah. Jangan langsung keburu didoakan. Soalnya di antara doa-doa yang mustajab, yang dijabah Allah, pertama adalah doa orang tua, kemudian doa orang musafir, yang ketiga doaul madlum, doanya orang yang dizalimi. Makanya hati-hati, ini kita kadang suka saling mendolimi dengan orang lain, jangan sampai. Soalnya doa itu mustajab. Kira-kira bisa dimengerti ya Pak? Makanya ada Kanjeng Nabi menyampaikan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Gusti Allah itu ada pada ridhonya orang tua.
dan bencinya murkanya Allah itu juga terletak pada murkanya kedua orang tua. Sehingga Kang Haji Roma Irama menciptakan sebuah lagu, ridho ibumu, ridho ilahi, karena ridhonya. Ada ya Pak, begitu ya Pak ya. Wah jangan digitari Pak, bahaya itu. Dah intinya seperti itu Pak. Jadi yang kedua, yang pertama qati'ur rahim, orang yang memutus tali persaudaraan. Yang kedua akul walidain, orang yang berani kepada orang tua alias anak durhaka. Satu lagi hampir pas, yang ketiga mani'uz zakah, orang yang menghalangi zakat sedekah alias orang pelit. Makanya kemarin saya terangkan, la yadkhulul jannah al-bahil, tidak akan masuk surga orang yang pelit. Itu sudah ditulis dalam surga. Makanya latihan bersedekah, dilatih Pak. Memang sulit Pak. Kita ini untuk mengeluarkan memang sulit, tapi perlu latihan. Makanya ada ungkapan Kanjeng Nabi, ad-dunya kulluha mal'unatun, dunia seisinya itu akan dilaknat oleh Allah, artinya akan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Illa dzakirallahi, kejaba orang yang zikir kepada Allah, kecuali sesuatu yang dipakai zikir kepada Allah. Misalkan ini ada zikiran nih, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sampean ikut ngebeliin air minumnya, maka harta itulah yang akan dekat dengan Allah, yang bisa jadi rahmat untuk kita, yang bisa jadi munjiat buat kita. Waktu, jadi dunia seisinya kan ada orang, ada waktu, ada harta. Nah, harta waktu yang dipakai di jalan Allah untuk zikir Allah itu akan jadi rahmat buat kita. Itu seperti yang diungkapkan kemarin itu. Kira-kira sudah bisa dipahami Pak. Intinya mudah-mudahan kita ini bisa mengikuti ajaran-ajaran Kanjeng Nabi. Di antaranya tadi mudah-mudahan kita ini bisa jadi orang yang tidak gampang memutuskan tali silaturahim, tidak gampang berani kepada orang tua, tidak gampang kita ini yang terakhir apa tadi Pak? Bahil, artinya jadi dermawan. Ya kadang konsentrasi pecah Pak, soalnya kerjaan banyak, ada begini begitu. Ya mudah-mudahan semuanya menjadi berkah untuk kita. Ini sebagai tadkirah untuk kita, sehingga kita bisa mawas diri, sehingga kita termasuk umat-umat Kanjeng Nabi yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil